takut akan Tuhan. Pengertiannya tidak semata-mata kita ketakutan seperti pencuri ketemu polisi, tetapi tidak semata-mata seperti itu. Tapi kita lihat pagi hari ini beberapa hal mengenai takut akan Tuhan. Yang pertama kita lihat adalah sikap kagum dan hormat terhadap Tuhan karena kasih-Nya. Karena kasih Tuhan kita ada rasa kagum dan hormat. Kita sering nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau. Kagum, ada rasa hormat. Itu maksudnya takut akan Tuhan. Kagum dan hormat terhadap Tuhan karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya. Saudara dan saya sudah alami kasih Tuhan yang mengampuni dosa kita, kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita sudah alami kuasa Tuhan menolong, menyembuhkan, menolong kita dalam banyak persoalan, menyembuhkan kita ketika kita sakit atau hal-hal lain mengenai kuasa Tuhan. Itu rasa kagum dan hormat itu disebut juga sebagai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan juga adalah sikap yang rela untuk tunduk pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ada tekad di hati kita untuk rela tunduk. Itu namanya takut akan Tuhan. Jadi bertekad untuk tunduk. Tidak terlalu mudah ya untuk tunduk kepada perintah dan ketetapan Tuhan. Berkali-kali kita melanggar, tetapi kerelaan untuk tunduk walaupun banyak kali gagal, tetapi kerelaan untuk tunduk itu salah satu pengertian takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan juga bahwa punya pengertian ingat dan menyadari ketegasan Tuhan untuk penghukuman kekal terhadap manusia yang tetap berbuat dosa. Oh, ada cucuku datang pagi ini, lama tidak ketemu kita ya, Justin. Ingat dan menyadari ketegasan Tuhan untuk menghukum manusia yang terus saja hidup dalam dosa. Tuhan mencintai orang berdosa, tetapi tidak kompromi dengan dosa. Kalau kita tetap berpegang atau tetap mau sengaja hidup di dalam dosa, berarti kita tidak menghargai Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia selalu ingat dan sadar ada penghukuman. Itu yang membuat dia hidup berhati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah itu ada banyak hal, tetapi saya ambil 3 poin itu saja mengenai takut akan Tuhan. Nah, kita lihat ada 2 hal yang kita bicarakan pagi ini. Yang pertama, sikap orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita mau cocokkan sikap hidup kita itu, apakah kita orang yang takut akan Tuhan atau bukan. Sikap orang yang takut akan Tuhan saya ambil dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita lihat orang yang Tuhan promosikan Ayub kepada iblis. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita tidak sadar kalau Tuhan sedang promosikan kita ke iblis. Nah, iblis langsung cari gara-gara. Dia bilang, ayo, mau lihat. Mau lihat Pak Parno atau Bu Parno, Tuhan promosikan di depan iblis. Kemudian iblis bilang, izinkan saya untuk ganggu. Begitu kita diganggu, kita bersikap tetap benar. Kalau kita seperti Ayub, dia takut akan Allah, maka ada 3 hal ini yang ada pada Ayub. Ketika dia takut akan Allah,
Yang pertama, dia saleh. Saleh itu rupanya pengertiannya tulus hati. Punya hati yang tulus. Tulus hati itu lawannya adalah licik. Kelicikan, kemunafikan. Tulus hati. Kalau orang takut akan Tuhan, dia pasti tulus. Berbisnis dengan orang yang tulus itu bagus. Dia tidak akan tipu kita. Nah, saleh, orang saleh, tulus hati. Saleh juga kalau kita punya pengertian umum sekarang kita lihat, saleh berarti orang yang setia untuk beribadah. Beribadah dengan tulus hati. Itu saleh. Kemudian orang yang takut akan Allah, takut akan Tuhan adalah orang yang jujur. Kita berjuang supaya hidup kita jujur, ya kan? Jujur terhadap sesama manusia, jujur terhadap Tuhan, jujur di dalam bekerja, jujur di dalam berdagang, jujur di dalam berkomunikasi dengan sesama, jujur. Tidak ada, katanya, tidak ada dusta di antara kita. Jujur. Orang yang jujur, dia tidak akan berdusta. Jujur. Memang seringkali kejujuran itu menyakitkan. Kejujuran kadang-kadang menyakitkan. Menyakitkan bagi orang yang dengar kejujuran saya. Kemudian saya juga menjadi disakiti ketika saya bersikap jujur. Nah, orang yang takut akan Allah adalah orang jujur. Kita lihat yang berikutnya, ada yang ketiga, orang yang takut akan Allah adalah orang yang menjauhi kejahatan. Ini yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Dia lihat orang lagi kumpul gosip, menceritakan kejelekan orang, dan kadang-kadang cerita tidak benar pun dibesar-besarkan. Ketika dia lihat itu, dia menjauh. Kadang-kadang orang bilang begini, ada orang yang lagi ngobrol, kemudian sudah jorok-jorok yang dibicarakan, sudah porno yang dibicarakan. Kemudian ketika saudara menghindar, menjauh, mereka bilang begini, tidak usah sok rohani lah, tidak usah sok suci lah. Lebih baik dibilang sok suci atau sok rohani daripada kita terbawa dengan dosa, dengan kejahatan itu. Amin. Menghindar. Kadang-kadang ada orang yang tidak niat korupsi, ada pejabat yang tidak niat korupsi, karena dia bergaul dengan pejabat lain yang korupsi, yang munafik, yang bersumpah demi nama Tuhan, bersumpah demi nama Allah, tetapi hidupnya, hatinya busuk, hatinya tidak benar. Itu terjadi di bangsa ini, terjadi di dalam gereja. Itu sebabnya ada penyimpangan keuangan juga di gereja dan di negara ini. Tidak menjauhi kejahatan. Ketika dia berteman dengan orang yang merancang sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak benar, dia tidak menjauh. Akhirnya dia terbawa, ikut jadi munafik sama-sama, jadi korupsi sama-sama, jadi orang-orang yang merencanakan jahat. Dia terbawa. Orang yang takut akan Allah, dia saleh, tulus, dia jujur, dan dia menjauhi kejahatan. Menjauh. Ketika ada sesuatu yang dia lihat jahat, dia menjauh. Maksudnya menjauh bukan tidak mau tahu, tetapi menjauh itu artinya dia menghindar untuk tidak terbawa menjadi jahat.
atau tidak terbawa untuk melakukan kejahatan. Sudah tahu-tahu keadaan tidak cocok dengan firman Tuhan, kita masih bergabung, kita masih ikut. Pertama kita bilang, kayaknya ini tidak cocok dengan firman Tuhan. Tapi kita tidak menjauh. Akhirnya kita terbawa, lama-lama kita anggap itu cocok saja dengan firman Tuhan. Kita terbawa. Penyesatan terjadi seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Hari-hari ini, apapun yang saudara dengar, apapun yang orang dapat datang ke saudara dengan berita apapun, lihat kalau itu soal firman Tuhan, lihat cocok enggak dengan firman. Itu sebabnya minggu-minggu lalu saya sampaikan, Roh Kudus, Tuhan lengkapi kita dengan Roh Kudus supaya kita dituntun untuk hidup benar, enggak gampang disesatkan. Karena sekarang muncul ajaran-ajaran macam-macam penyesatan yang sedang terjadi. Nah, kita bisa lihat itu di internet, kita bisa lihat itu di media sosial, orang berdebat soal pengajaran segala macam. Tulus saja, saleh saja, iring Tuhan, maka Roh Tuhan akan tuntun kita ke arah yang benar. Amin. Nah, ke jalan yang benar. Kita lihat yang pertama, sikap orang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Kemudian Amsal 16 ayat 6 katakan begini, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Baca sama-sama yang merah itu, 1, 2, 3. Karena takut akan Tuhan, apa? Orang menjauhi kejahatan. Kalau dia ada rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan, begitu dia lihat ada kejahatan, dia menjauhkan diri. Amin. Karena dia takut, punya rasa hormat, rasa takut, rasa hormat, rasa kagum kepada Tuhan. Kalau kita punya rasa hormat ke orang tua, ketika ada orang tua hadir atau orang tua tidak hadir, itu kita misalnya kita tinggal di lingkungan seperti di Panarukan ini, kita ada rasa hormat ke orang tua, maka kita ndak gampang bikin macam-macam. Kita ndak mau orang tua kita itu dicela orang. Menghormati, menghargai orang tua. Saya paling takut berkelahi, karena walaupun seringkali diganggu waktu di sekolah dasar, saya takut berkelahi. Karena papa saya tidak mau tahu salah atau tidak salah, yang penting berkelahi, dia pukul saya. Saya ada rasa takut, tetapi ada rasa hormat. Jadi saya sudah diganggu-ganggu, saya takut berkelahi. Cuma pernah satu kali kecolongan. Karena sudah tidak mau berkelahi, masih dipukul-pukul dari belakang. Akhirnya saya lawan juga. Tapi sebelum saya sampai di rumah, papa saya sudah sedia rotan. Tunggu saya sampai masuk rumah. Rotan sudah nunggu. Mau salah, mau benar, rotan kena di betis.